Oke. Nah, Fahim, Jakarta Ya, gimana Him ini Him? Bukan bukan cuma Jakarta ya, apa namanya? Jabodetabek secara keseluruhan kayaknya banjir. Cerita dong Him, gimana Him di sana kondisinya? Kamu tinggal di Bekasi kan ya? ya, aku Nah, tinggal di Cikarang, Mas. oh Cikarang Kalau ya di ya ya. Gimana Cikarang gimana? sendiri memang eh hujannya cukup deras, deras banget, Mas. Dimulainya pas tadi malam sih, kemarin malam tuh sekitar jam 10-an tuh hujan disertai Tadi dengan malam itu eh maksudnya tanggal 3 ya? iya tanggal 3 malam, Mas, jam Ah, 10 waktu Indonesia Barat ya. Jadi ya aku di rumah sih ngerasain hujan disertai dengan petir terus langsung gede gitu hujannya, nggak gerimis dulu atau apa, langsung gede. Itu berlangsung cukup lama ya Mas ya, kayak sampai subuh tuh masih ada gerimis-gerimisnya gitu. Jadi semalaman itu hujannya sampai malaman. eh, sampai rumah netes itu ininya, saking derasnya itu di sana. Dan uniknya nih ya, paginya Ah, saya kan naik kereta ya ke ah, kantor gitu. Nah, sepanjang jalan kereta itu dari Cikarang, kemudian Cibitung, Telaga Murni, terus sampai Bekasi itu samping kanan kan sawah. Itu ya. banyak banget yang terendam itu di situ. Terus ada beberapa perumahan juga di situ. Wah, itu terendam itu, saya masih ada videonya gitu. Nanti mungkin akan di-share ya. Itu videonya apa namanya, di samping kanan itu kelihatan terendam gitu. Kasihan juga sih. Sampai bahkan di stasiun Bekasi pas saya pagi-pagi itu relnya hampir sih, baru belum belum terendam, hampir Hmm. tergenang si air banjir dari luapan sungai tadi. Kalau Jadi segitu ekstrim. Kalau dengar dari apa namanya sosmed kan itu daerah puncak itu bahkan dari malamnya ya dia udah ada luapan sungai gitu. Dengar Ya, itu nggak? kalau di puncak sendiri memang sehari sebelumnya, Mas. Jadi Oh sehari tanggal sebelumnya 2 malah. malah. Iya, tanggal 2 tuh di daerah puncak tuh udah terjadi banjir bandang gitu lah. Nah, Mm-mm. eh, itu mungkin alirannya dari sana terus baru nyampe baru nyampe di sekitar Jakarta dan Bekasinya tuh pas tadi malam dan pagi tadi mungkin juga diakumulasikan sama hujan juga di kemarin malamnya gitu. Jadi memang dari tanggal 2 3 itu curah hujan tuh ekstrim sih Mas. Saya lihat-lihat di Bogor sama di Bekasi itu lebih dari 150 mm per hari. Ini kalau kalau tanggal duanya itu mulai dari kapan itu hujannya Him? Dari siang, sore, malam juga kah? Ini spesial untuk Mas Nanda. Wis. Ini perbandingan hujan di ini saya ambil dari data AWS di daerah Ciberem Bogor ya. Nah, Ciberem itu ini berarti kan posisinya di mana? Di dekat puncak ya? betul sepertinya. Hmm. Nah, di Bogor ini kita lihat nih tanggal 2 sama tanggal 3 ya, Mm-mm. per 10 menit. Kemudian kita lihat ini kalau akumulasi 24 jamnya untuk tanggal 2 itu ada di sekitar 167-an, 167. Nah, ini yang Oke. parahnya nih Mas di Bogor tadi. Hujannya kapan? Nah, sebenarnya itu dimulai pas pagi hari tuh sudah mulai gerimis-gerimis kecil. Terus naik nih siang hari ini udah mulai. Di siang hari ini kayak UTC ya Mas. Jadi jam 1 siang situ udah hujan Bentar, ini berarti 00. cara bacanya kalau dia grafiknya naik berarti ada curah hujan. Iya, Kalau ada dia mendatar peningkatan berarti curah nggak hujan. ada hujan gitu kan? Betul. Oke. Nih, kalau di sini sih kita lihat ini di pagi hari sampai pukul sekitar ya pukul 12 siang lah ya, masih 12 eh, siang. terlihat belum ada peningkatan curah hujan, belum Ah, ada hujan. Nah, mulai lagi nih, mulainya itu sekitar ya jam 12 siang tuh udah mulai hujan, oke. naik, kemudian eh, naik lagi nih pas sore hari nih, sore hari menjelang malam hari, Oh, lumayan ya sore ya. iya, terus sempat berhenti mungkin ya sebentar gitu. Nah, terus naik lagi dini hari, malam harinya lah, sekitar pukul Uh, 11 sebentar, 10. Him. Ini yang sore ini dalam waktu singkat loh itu meningkat cukup banyak.
lebih dari 20 mili kayaknya itu ya. Dari Betul ini. berapa sampai berapa itu? Itu lumayan, wah, kencang juga hujannya. Iya, jadi kayak langsung ada awan langsung menurunkan hujannya langsung deras gitu ya. Kalau Iya, lihat iya. dari timesetnya gitu. Nah, terus meningkat lagi nih Mas di sini nih. Mm-mm. Ini sore ini sore juga sih sebenarnya sekitar Sore. terus jam 5 sorean lah berarti ya ini. Sampai menjelang malam tuh wah, nah, terus nih Mas ya hujan nggak berhenti berhenti nih. Wow. Baru pas malam hari itu sudah mulai eh, ini. Nah, ini hujan yang disebabkan oleh eh, apa namanya? Hujan dalam waktu singkat tapi banyak nih ini Ah, apa curah hujan yang diturunkan dari langit. nah itu tanggal 2. Tanggal 2 ini 100 ini kategorinya ekstrim nih di atas 150 nih. Oh, Di oke, oke. 167. Mm-mm. Kemudian untuk kemarin malamnya tanggal 3 itu juga sama sebenarnya polanya nih Mas. Mm-mm. Hampir-hampir mirip gitu. Jadi Mulai tapi dari memang pagi ya. mulai dari pagi nih, Pagi pagi. udah gerimis di Heeh. puncaknya sana. Nah, pagi terus muncul Sore, lagi sore naik drastis ini. oh Nah, makin terus makin meningkat ketika malam sampai dini hari ya. iya, seperti itu sih Mas. Hmm. Untuk tanggal 3. Ditambah Oke, ini udah banjir nih tanggal 2 malamnya ini sebenarnya. oke. Udah Berarti banjir terus jadi secara diakumulasiin sama kronologis tanggal itu 3. tanggal 2 malamnya dia curah hujannya sudah ekstrim, terus akhirnya apa arus sungainya itu debit airnya jauh di atas kondisi yang hari sebelumnya. Dilanjut lagi tanggal Mm-mm. tiganya ditambah hujan lagi gitu ya. Betul, masih persisten. Si curah hujannya Oke. cukup tinggi itu masih sangat lebat berarti dalam kategori sangat lebat. Kalau yang apa namanya secara spasial gitu ada nggak Him datanya Him? Oke, berarti di tanggal 2 2025 itu hujannya hanya cenderung di selatan ya Him ya sebetulnya ya. Iya, hujannya di selatan. Nanti kita akan coba cek dari pola anginnya, Mas. Ini menarik juga nih. Oke, nice. Jadi kalau Itu. dari tanggal 2 sampai tanggal 3 itu tadi Mm-mm. hujan di Bogor itu terpantau ekstrim ya. Jadi 167,6 dan Oke. mayoritas itu terkonsentrasi di selatan itu di IPB Bogor 133 dan Citeko 119 ini masuk dalam kategori hujan yang sangat lebat ya. Mhm. Nah, kemudian ini yang menyebabkan kenapa ada banjir bandang gitu di wilayah Puncak Bogor dan juga Ciawi gitu. Mhm. Kemudian yang bisa mengirimkan debit air yang cukup signifikan juga ke daerah yang lebih rendah di wilayah eh, Jakarta dan sekitarnya gitu ya. Mhm. Nah, untuk tanggal 3 Maret juga cukup persisten sih. Jadi hujannya masih sangat lebat ini di 144 dan konsentrasinya masih ada di selatan juga ya di Katulampa ini cukup ekstrem nih 225 Iya. curah hujannya ini. Ini sangat-sangat ekstrim malah ini. Masih persisten sih di wilayah selatan ini hujannya Mas Nanda. Oke. Nah, kenapa bisa demikian? Nah, ini nih sebenarnya nih. Wah, ini gimana nih cara cara menerjemahkannya gimana nih? Aduh, saya sebenarnya pemerhati aja. Jadi ada mungkin kurang lebih ada dua sebab ya kenapa curah hujan 2 hari terakhir ini cukup meningkat di wilayah Jawa khususnya ini ya. Kalau kita Hmm. lihat di sini dari pola streamline di 925 hektopascal atau milibar ini di wilayah Indonesia terdapat ada pola sirkulasi siklonik di wilayah barat Bengkulu. Nah, Ini ini tanggal cukup 3 Maret pagi ya berarti ya Him ya? iya tanggal 3 Maret pagi, Mas. Oke. Nah, ini dari sirkulasi siklonik ini Hmm. menyebabkan angin monsun Asia itu berbelok nih dari ya utara gitu. Dia harusnya kan dia ke sini gitu kan. Nah, karena adanya sirkulasi siklonik ini akan menarik dia ke wilayah sirkulasi siklonik sehingga menyebabkan belokan angin di sini. Oke. Nah, pun juga dari
Jawa. Jawa di Jawa sendiri ini angin yang Hmm. dominan ini dari timur juga nih. Jadi ada angin di utara yang monsun, ketemu juga dari angin timuran yang ada di Jawa. Kemudian dari wilayah Kalimantan juga dia betul berkontribusi nih. Anginnya juga eh, turut bertemu gitu di wilayah sini gitu, di wilayah perairan sekitar Jawa gitu. Sehingga menyebabkan pola pertemuan angin yang signifikan gitu di sini. Hmm, Meningkatkan hmm, pertumbuhan hmm. awan-awan konvektif gitu. Menurut Mas Nanda gini, gimana Mas? Menurut Mas Nanda? Iya, ini kalau seandainya eh, memang kondisi real, ini kan model ya, Him, ya. Ya Artinya betul. kan dia si data model ini berusaha semirip mungkin dengan kondisi naturalnya, kondisi realnya gitu. Nah, ketika memang seandainya model ini memang cukup sesuai dengan kondisi realnya, artinya di situ memang ada pertemuan angin yang kurasa ini cukup tajam ya pertemuan anginnya gitu dari mulai Selat Makassar, Kalimantan bagian selatan sampai bahkan yang paling kuat di pesisir utara Jabodetabek gitu. Dan ini memang kita tahu angin kan dia nggak cuman angin aja ya, maksudnya nggak cuman udara, dia bawa uap air juga kan. Kalau ketemu dia akan meningkatkan potensi pembentukan awan dan memang valid gitu di situ potensi pembentukan awannya luar biasa. Bahkan kalau apa mungkin kalau seandainya ada data satelit gitu, nggak cuman seharusnya kalau sesuai pola angin ini nggak cuman Jabodetabek tuh yang banyak hujan kemarin, Hmm. tapi dari mulai Jabodetabek, Banten, Lampung gitu bisa jadi di situ potensi pembentukan awannya juga cukup signifikan. Pesisir barat Sumatera juga gitu. Oke, Iya ya, berarti setuju itu memang Mas. anginnya secara dari pola angin ngumpul di situ ya, Him ya. Iya, jadi ada yang hal yang nggak biasa, ada gangguan lah ya. Ada gangguan yang Betul. biasanya monsunnya cukup kuat terus ngalir ke sini, dia ada sirkulasi-sirkulasi, dia akhirnya dibelokkan nih Mas ke arah sirkulasi-sirkulasi tersebut. Nah, Dan juga ada menguatnya angin timuran ini Mas, oke, ini yang menarik bertemu ke sini. sebetulnya Him. Kenapa menarik? Karena kalau pola pola yang tanpa gangguan lah, tanpa ada pola siklonik itu, ini kan biasanya anginnya dari utara masuk ke antara Sumatera dan Kalimantan, Selat Karimata itu, kemudian dia eh, kalau misalnya musim hujan dia akan berbelok ke timur tuh ya. Hmm, Gitu kan. Nah, tapi betul. kondisinya sekarang ini kan yang dari timur ini kuat sekali nih anginnya nih. Apakah itu memang ada anomali apa monsun Australianya atau memang musimnya memang sudah mulai bergeser, Him? Kalau musimnya bergeser, saya harus pastikan lagi ya. Masih belum Hmm. bisa memastikan karena sekitar 2 minggu kemarin kan masih ada masih masuk dalam musim hujan ya. Tapi Oke. yang pasti sih karena adanya angin timuran yang menguat ini itu menyebabkan eh, sirkulasi monsun ini melemah gitu Mas. Jadi eh, ketika ada angin timuran ini sirkulasi monsun yang tadi biasanya atau umumnya itu dia masuk ke wilayah Pulau Jawa terus sampai berbelok ke timur ini Hmm. karena ada angin timuran ini dia cenderung beloknya ke wilayah Sumatera gitu, belok ke Malah ke kanan gitu, barat ya. ke barat justru. Betul seperti itu. Ini indikasi bahwa angin monsunnya ini sedikit melemah dari biasanya. Tapi jangan salah, ketika ada gangguan tadi itu kita perlu waspada juga. Hmm. Jangan sampai kita berasumsi bahwa oh angin monsunnya melemah, otomatis curah hujannya juga pasti akan melemah. Nah, itu belum tentu. Kalau yang apa namanya hari-hari sebelumnya itu polanya apakah yang angin dari timur ini juga sekuat ini atau gimana, Him? Karena kalau dilihat dari sini ini kurasa cukup kuat banget ya 16 knots, 18 knots, 21 knots yang di selatan tuh dari mulai Jawa sampai Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur itu kan kuat banget itu di atas 10 knots gitu. Apakah yang sebelum-sebelumnya juga sekuat itu atau enggak, Im? Kalau untuk hari-hari sebelumnya saya perlu cek ya Mas. Tapi ya ini Hmm. indikasi kalau misalkan angin-angin seperti ini biasanya terjadi di musim kemarau sih jujur. Tapi ini Timuran terjadinya ya. di Timuran ini terjadi di sekarang ya di bulan Maret ini, awal bulan Maret ini. Ini cukup cukup memberikan apa ya pertanyaan gitu. Hmm, hmm, Sebenarnya hmm. ada pola apa sih yang terjadi di mungkin ini skalanya akan global ya.
apa ada skala ada fenomena global apa sih yang sedang terjadi ini perlu kita cek kembali nih Mas Nanda. Kalau angin Iya, timuran iya. ini apa ya? Ya fenomena global sih apa ya? Mungkin bisa kita cek angin apa El Nino La Ninanya dan sebagainya sih. Kita harus cek. Masalahnya ini kalau kalau kita lihat ya, yang di selatan itu kencang sekali juga, yang di utara juga nggak kalah kencang tuh, di atas 20 knots loh, yang apa utaranya Papua, sekitar Filipina itu kan juga kuat banget gitu. Artinya Mm-mm. ini kan kalau angin kan kaitannya dengan gradien tekanan tuh. Berarti Mm-mm. gradien tekanan antara timur sama barat ini juga mungkin juga lumayan kuat gitu. Nah, ini yang bikin aku penasaran tuh apakah beda tekanan yang di barat sama timur ini ada sesuatu yang menyebabkan itu atau sebenarnya ini kondisi yang normal gitu. Betul-betul kita perlu cek juga itu gradien tekannya karena angin digerakkan dari tekanan juga ya Mas. Dan Hmm, eh, perlu dicek juga apakah ya tadi fenomena global yang sedang terjadi sih. Kalau iya, iya. fenomena yang bergerak ke barat kan ada Rossby. Mungkin Rossby juga ada yang fase keringnya juga, ada fase basahnya juga. Kita perlu cek itu. Sekuat apa gelombang Rossby di periode-periode tersebut. Ah, kalau bicara soal gelombang atmosfer, kita kan yang sering sekali kita dengar kan sebetulnya cukup banyak ya. Tapi yang sering sekali kita dengar di media itu kan ada MJO, Madden-Julian Oscillation, ada Rossby, Equatorial, kemudian ada Kelvin. Nah, ini yang saat ini sedang aktif dari ketiga ini apa ya? Yang menyebabkan, maksudnya yang aktif di area Jawa bagian barat ya, atau Jabodetabek gitu. Adakah dari tiga itu, Im? Aduh, saya perlu cek. Jujur saya belum cek Mas. Tapi ya kayaknya sih kalau dari pola anginnya sih memang eh kalau Rosby kan ada ciri khasnya tuh dia ada gear gitu atas bawah gitu kan. Kalau di Utara sini kan nggak selatan ada. ya? Artinya iya utara selatan ini kan nggak ada nih. Jadi perlu cek nih Mas. Hmm. Atau mungkin sebetulnya ini mungkin ada, cuman dia agak nggak simetris gitu. Bisa jadi itu mix Rosby gravity wave gitu bisa jadi. Ah, Tapi perlu oke. cek juga nih mix Rosby Ini kan atau petanya cenderung terbatas mm, di apa di yang sebelah barat itu kan cuma di situ bisa jadi mungkin di situ ada sirkulasi lain mungkin siapa tahu kan. iya ini mungkin bisa jadi nih di sebelah apa namanya sebelah kiri ini mungkin ada juga, Hmm. tapi ya perlu perlu di zoom out lagi nih. Itu Aku aja coba sih Mas mau mungkin. ini share screen peta hujan yang mungkin agak luas. Sebentar. Wah ini Ini bagus ini. mau nunjukin peta hujan yang sedikit lebih luas. Kalau tadi kan skopnya Jabodetabek ya. Ini Mm, Jawa Barat, Banten, Jakarta, dan di sini akumulasi curah hujan di tanggal 3 Maret, jadi dari kemarin sampai pagi ini, itu akumulasinya memang konsentrasinya di nggak hanya di Jabodetabek ternyata Him. Jadi mm, bisa dibilang di utara pegunungan di Jawa Barat gitu. Eh, untuk mudahnya ya, karena pegunungan kan daerah sini nih. mm, Nah, ini di utaranya daerah pegunungan gitu. Jadi eh, apa namanya? Mungkin bisa jadi angin yang bertemu tadi, konfluen dan konvergen tadi itu menyebabkan pertumbuhan awan di sini, tapi dia karena di sini ada obstacle, ada hambatan pegunungan, jadi hanya tertahan di sini. Yang akhirnya memang terkonsentrasinya hujannya di utara daerah pegunungan itu gitu. Dan mungkin untuk teman-teman di Bekasi mungkin ada yang merasa bahwa di wilayah Bekasi ini dampaknya jauh lebih signifikan dibandingkan wilayah lain seperti Tangerang misalkan ataupun mungkin di Bekasi bagian utara gitu. Karena memang jumlah curah hujannya juga relatif lebih tinggi nih ternyata dibandingkan wilayah Jabodetabek lainnya eh, selain Bogor ya karena Bogor memang luar biasa hujannya. Tapi Bekasi ini bisa dibilang urutan kedua lah. Ini curah hujan yang cukup tinggi. Bahkan aku juga lihat di Instagram kalau nggak salah itu air masuk mall itu kayak kayak apa sungai yang deras banget gitu loh ngalir ke mall gitu. Kalau saya sih curiganya tadi Mas untuk yang di wilayah Bekasi tadi tuh banjirnya tuh memang karena luapan air sungai gitu yang Hmm, dapat kiriman dari Bogor dan wilayah-wilayah yang di atasnya gitu.
Itu terakumulasi di tanggal 2 malam. Tanggal 2 malam kan hujannya di Bogor yang cukup Ah, tinggi tuh. ah, Terus ah. eh, baru sampai mungkin paginya, terus ditambah lagi hujan tanggal tiganya, nah itu makin terakumulasi lah itu debit air yang ngalir ke ke wilayah Bekasi. Tapi perlu dicek juga ini daerah aliran sungainya itu seperti apa Iya. ya. Kalau prospek ke depan gimana, Him? Ini paling nggak sepekan ke depan gitu, atau 3 hari ke depan lah. Eh, Masih tetap persisten sih Mas. Maksudnya bahwa angin monsunnya cenderung melemah, tapi perlu diwaspadai juga daerah pertemuan angin yang berada di perairan utara Jawa tadi di Kalimantan Selatan sih yang lagi aktif. Itu Mas masih cenderung hujannya juga masih sedang hingga lebat ya. Tadi saya cek di beberapa sumber yang dikeluarkan oleh BMKG gitu. Hmm, berarti untuk 3 hari ke depan Jabodetabek masih ada potensi hujan. Tapi kalau untuk dibandingkan 2 hari terakhir, kira-kira lebih besar, lebih tinggi potensi apa intensitasnya, atau sama atau mungkin lebih rendah, Him? Kalau dari energi yang sudah dilepaskan sih harusnya dia akan menurun ya Mas, Hmm, hmm. potensinya gitu. Karena memang biasanya kalau misalkan kita sudah pola yang udah ekstrim gitu, sudah terjadi kejadian yang cukup ekstrim, biasanya untuk bisa menggerakkan hujan segitu ekstrimnya lagi tuh butuh butuh fenomena yang lebih besar lagi gitu. Jadi mungkin kemungkinan sih akan melemah, tapi ya tetap tetap ada tetap potensinya akan ada hujan dengan intensitas sedang gitu ya. Oke, oke. Dan untuk waktunya kira-kira masih akan tetap malam hari kah? Nah itu eh kalau dilihat dari hari-hari sebelumnya memang hujannya terjadi di sore jelang malam hari ya, bahkan malam hari ya kalau di Hmm, daerah hmm. Bekasi sendiri gitu. Untuk itu saya perlu cek sih mas, belum tahu nih, belum belum dicek lagi perkiraan cuacanya.